Seneng banget bisa ketemu kembali dengan Reva Family ya. Wah, apa kabarnya semua? Ya pastinya kita semua baik dalam penjagaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Senang sekali hari ini. Dan hari ini aku ada sebuah tema yang 2 bulan ini aku renungkan ya. Dan tema ini adalah Beautiful Tapestry ya. Tenunan yang indah. Tenunan yang indah. Sebenarnya di gereja tuh kan kita ada tema setiap 2 bulan gitu ya. Satu hari tuh saya tiba-tiba dapat kayak kata ini tapestry gitu kan. Saya ingat-ingat ini apa artinya gitu ya. Karena kan jarang-jarang kedengeran gitu ya. Apa ini artinya? Pas saya cari ternyata ada ayatnya gitu loh. Wah, ini berarti pasti Tuhan mau berbicara sesuatu lah buat kita semuanya ya. Hari itu saya percaya Tuhan lagi mau berbicara buat saya tentang tapestry ini gitu ya. Apa yang sebenarnya Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan sedang kerjakan. Karena tapestry ini sebenarnya berbicara pikirannya Tuhan. Gitu loh. Pikirannya Tuhan yang memang itu jauh dari pikirannya kita kan. Pikirannya Tuhan katanya jauh lebih tinggi daripada pikirannya kita kan. Jadi untuk memahami tapestry atau mungkin bahasa Indonesia kita adalah tenunan ya. Memahami tenunan itu sebenarnya adalah memahami pikirannya Tuhan yang Tuhan kasih buat kita. Ya ayatnya di mana kita lihat ayat ini ya, sebelumnya ini gambarnya ya. Ini ditenun dan yang namanya tenunan itu pakai tangan gitu ya. Jadi cetakan tangan, buatan tangan ya. Kalau dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan we are God's workmanship ya. Kita tuh buatan tangannya Tuhan. Jadi kita bukan buatan mesin, kita bukan cetakan massal ya. Tuhan nggak copy paste apa yang terjadi dalam kehidupan kita, cara dia menolong kita, ya pikirannya dia tentang kita, dia nggak copy paste dengan orang lain gitu. Bukan cetakan mesin yang massal, yang ramai gitu ya saudara ya. Ini dibuat satu-satu dengan tangan dan dia buat semuanya. Kalau yang namanya karya itu dibuat dengan cinta, dibuat dengan hati ya. Dan kita lihat ayatnya dalam Kolose 2 ayat 2. Kolose 2 ayat 2 ya dari The Message Bible, dia bilang ini, I want you woven into a tapestry of love, in touch with everything there is to know God ya, to know of God. Jadi ayat ini, nah ini ya, ini lengkapnya ya. I want you woven into a tapestry of love, in touch with everything there is to know of God. Then you will have mind confident and at rest. Focus on Christ ya. Jadi aku mau supaya kamu semua ditenun dalam tenunan kasih. Jadi tenunan ini judulnya adalah tenunan kasih. Tenunan dari hatinya Tuhan. Ya, tenunan kasih. Dan apa yang Tuhan mau lakukan? In touch with everything. Tuhan mau kita terhubung dengan semuanya dalam hidup kita. Karena kadang-kadang kita pilih-pilih ya Bapak Ibu. Kadang-kadang kita pilih-pilih ini bagus, yang ini nggak bagus gitu ya. Tapi Tuhan mau dalam hidup ini kita in touch with everything. Ya, orang itu kadang-kadang menarik diri untuk tidak touch dengan mungkin some people atau keadaan tertentu ya, tapi Tuhan itu dia tahu bahwa kita tuh harus terhubung dengan semuanya karena semuanya sebenarnya sedang mengajar kita untuk mengenal dia. Then you will have mind confident and at rest. Dan kita akan punya pikiran yang yakin dan beristirahat ya. Saya sengaja kasih garis kuning di sini ya. Kenapa? Karena semua orang mau pikiran ini nih. Semua kita di sini mau penuh keyakinan, nggak ragu-ragu, nggak bingung ya, dan rest. Kita semua mau beristirahat, kita nggak mau bergumul, kita nggak mau takut, kita nggak mau khawatir. Tapi ternyata untuk sampai di sini kita hanya harus percaya bahwa kita ini adalah pekerjaan tangannya Tuhan hari ini. Kita harus percaya bahwa kita ini tenunannya Tuhan. Saya bacakan terjemahannya aja ya, saya coba terjemahin di sini ya. Aku ingin kalian terjalin dalam tenunan kasih, terhubung dengan segala sesuatu yang diperlukan untukmu mengenal Tuhan.
Kemudian kamu akan memiliki pikiran yang penuh percaya diri, keyakinan, dan beristirahat. Terfokus pada Kristus, misteri agung Tuhan. Nah, sebenarnya ini bagus ya. Kenapa? Karena kita tuh dalam perjalanan ini, dalam tenunannya Tuhan ini, Tuhan lagi bawa kita untuk mengenal rahasia agung, misteri agung. Karena orang tuh kan zaman sekarang banyak yang ngajarin ya, bahkan gereja mungkin ngajarin tentang rahasia-rahasia lah ya. Rahasia hidup sukses, rahasia berbahagia, rahasia apa saudara ya, 5 cara ya untuk menjadi ini, 10 cara gitu ya saudara ya. Tapi sebenarnya ya hanya ada satu rahasia yang paling agung, dan rahasia yang paling agung itu Yesus ya. Jadi nggak ada, kalau kata Alkitab nggak ada Injil lain gitu loh ya, tidak ada rahasia lain. Tuhan tuh sebenarnya mau bawa kita untuk sampai kepada satu titik dalam semuanya terfokus hanya pada Kristus, misteri agung Tuhan. Kenapa? Karena semua harta karun hikmat dan pengetahuan yang paling berharga tertanam dalam misteri itu dan tidak ada di tempat lain. Jadi apa yang kita cari itu nggak ada di tempat lain gitu. Nggak ada di, kalau mungkin hari ini kita pikir gini, coba Pak kalau hidupku tuh sukses ya, coba Pak kalau mungkin kerjaanku tuh baik-baik aja ya, coba kalau misalnya gajiku, misalnya kita 1 digit, kita minta coba gajiku 2 digit gitu ya. Kalau 2 digit minta 3 digit gitu. Kemudian saudara bilang ini, coba kalau gajiku 3 digit gitu, mungkin aku tenang. Saudara enggak ya, tidak ada di tempat lain ya. Harta karun itu tidak ada di manusia, tidak ada di keadaan, tidak ada di dunia ini. Harta karun itu ada dalam Yesus. Dan di sini dibilang ini, dan kita telah diperlihatkan misteri itu. So this is good news. Ini kabar baiknya. Telah itu berarti sudah ya. Kita ini semua yang ada di Zoom ini, kita sudah diperlihatkan. Tuhan unveil, Tuhan bukakan mata kita untuk kita melihat rahasia itu. Aku memberitahukan ini kepadamu karena aku tidak ingin siapapun mengarahkan kalian pada pengejaran yang sia-sia, mengejar apa yang disebut misteri lain atau sebuah rahasia ya. Karena gini, kalau enggak kita akan kejar yang sia-sia. Kita akan sampai pada dalam kehidupan ini mengejar semua yang sia-sia, yang artinya gini loh. Setelah sampai di titik itu terus kemudian kita berkata gini, ya cuma gini doang gitu ya. Ya ternyata ini gitu ya. Kok kayaknya ya segini aja gitu ya. Memang semua yang lain kalau kita kejar tuh sia-sia ya. Saya suka ada satu ayat 1 Korintus 2 ayat 9. Kita suka nyanyiin lagunya ya. Lagunya bilang, apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak didengar telinga. Tapi kalau kita lihat gitu ya, kadang-kadang orang tuh kalau pikir lagu ini langsung yang dipikirin apa sih? Wah, Tuhan akan kasih aku mobil yang gak pernah dilihat mata nih gitu ya. Tuhan akan kasih aku jawaban doa yang gak pernah didengar telinga. Benar gak sih? Kita tuh, maaf ya saudara, kadang-kadang matre gitu ya, langsung yang dicari yang kelihatan mata gitu. Apa nih ya yang gak pernah kelihatan ya, apa yang gak pernah muncul di pikiranku. Sebenarnya 1 Korintus 2 itu kalau saudara baca lengkap, itu lagi ngomongin hikmat Allah dan hikmat manusia. Dan hikmat Allah itu Yesus. Jadi sebenarnya apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul dalam hati itu Yesus. Karena ayat 8-nya tuh sebelumnya dia bilang ini, kalau penguasa dunia ini mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan kita yang mulia. Ya, jadi artinya gini, penguasa dunia ini nggak mengenalnya, makanya disalibkan Tuhan kita yang mulia. Yang disalib siapa saudara? Ya Yesus, benar nggak? Baru dibilang apa yang tak pernah dilihat, apa yang tak pernah didengar, apa yang tidak pernah timbul. Hari ini ketika kita punya Yesus, kita punya rahasia agung ini, kita punya misteri agung ini, dan kita tidak sedang ada dalam pengejaran yang sia-sia. Ya, kalau dunia ini mungkin hari ini sedang ada dalam pengejaran yang sia-sia, saudara dan saya kita ada dalam kerajaan yang beda nih. Dan kerajaan ini sedang membawa kita kepada sebuah tujuan yang agung ya, tujuan yang sebuah rahasia yang tidak sia-sia. Amin. Ya, nah kita lihat lagi terus. Nah, ayat ini kan kita sering baca ya. Roma 8 ayat 28 ya. Roma 8 ayat 28 kita semua
sering baca ayat ini, dia bilang gini, so we are convinced that every detail of our lives, ini TPT-nya ya, continually, terus-menerus, setiap detail dalam kehidupan kita terus-menerus ditenun, semuanya ditenun sama Tuhan untuk kebaikan. Karena kita adalah kekasihnya Dia yang telah dipanggil untuk menggenapi desain tujuannya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini yakin dulu nggak? Convince nggak? Kita yakin nggak bahwa semua detail dalam kehidupan kita itu lagi ditenun sama Tuhan? Saudara, kita ini kerjaan tangannya Tuhan. Hari ini Tuhan lagi tenun kita. Tuhan masih menenun kita. Dan Dia tenun kita dengan penuh kasih. Tenunan itu kalau Bapak Ibu lihat dari belakang, ya, itu bentuknya pasti berantakan. Tapi ketika dibalik, tenunan itu baru gambarnya kelihatan. Tapi kalau dilihat belakangnya itu waduh, semuanya amburadul gitu ya. Kadang-kadang kan kita juga kalau kita lihat hidup kita gitu ya, Tuhan ini lagi ngerjain apa sih? Tuhan ini sebenarnya apa yang sedang terjadi sih? Nggak kelihatan, saudara. Kenapa? Kita lihat tuh small picture selalu. Kita lihat gambaran kecil. Ketika dibalik kita lihat gambarnya Tuhan, kita baru bisa kelihatan gambarnya Tuhan yang bagus itu. Nah, Tuhan hari ini mau supaya kita yakin bahwa setiap detail Tuhan lagi terus menenunnya untuk mengerjakan kebaikan bagi kita. Ya, saya suka ayat ini karena ayat ini nih yang jadi dasar kita, Pak. Om David ini sering ngajarin ini gitu ya. Dasar yang keren banget nih. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan penyebab segala sesuatu. Karena orang banyak bilang ini saya sakit dari Tuhan, saya dapat masalah dari Tuhan, saya dapat ujian dari Tuhan gitu ya. Saudara, Dia bukan penyebab segala sesuatu. Banyak hal yang buruk yang kita alami dalam hidup ini, tapi gini loh, Tuhan tuh nggak pernah kebingungan. Tuhan nggak pernah bilang ini, aduh susah nih kayaknya keadaanmu nih, aduh aku harus bikin apa. Tuhan nggak pernah bingung ya. Dia selalu tahu apa yang Dia mau lakukan. Semua yang kelihatannya buruk-buruk itu, Dia akan ubah semuanya buat kebaikan kita. Amin. Jadi ini tidak sedang kasih tahu sama kita bahwa Tuhan yang membuat, tidak ya saudara. Tapi Tuhan itu sedang menenun ya. Semua benang-benang dunia ini kasih kita banyak benang, saudara. Banyak warna. Dan warna-warna itu kan kadang-kadang berantakan. Tapi kita punya sang penenun yang tahu apa yang harus Dia buat. Yang tahu gambar apa yang harus Dia buat untuk kehidupan kita. Ya. Dari ayat ini kita bisa belajar ya. Dari Roma 8 ayat 28 ini yang pertama adalah gini loh. Every detail. Semua detail ya. Karena kita tadi saya katakan di awal, kadang-kadang kita pilih-pilih gitu ya. Kadang-kadang kita bilang ya ini sih memang ini Tuhan nih gitu ya. Tapi yang ini kegagalan saya, Pak. Ini kesalahan saya. Tapi hari ini menyadari bahwa kita ini tapestry-nya Tuhan. Kita hanya harus percaya bahwa every detail itu tidak ada yang terbuang atau menjadi sia-sia. Karena semua sedang menjadi bahan tenunan. Amin. Keadaan yang buruk, orang yang ngeselin gitu ya saudara. Apalagi saudara, mungkin kita kadang-kadang ngalamin hidup yang kerjaan gak baik-baik aja gitu ya saudara. Apapun juga, kita hanya harus tahu bahwa every detail, karena Tuhan gak bilang hanya detail-detail tertentu ya. Tuhan gak bilang hanya yang ini aja ya, tapi Tuhan bilang ini sini. Ya kasih semua yang menurut kamu semuanya berantakan, nanti aku bikin semuanya jadi gambar yang bagus. Amin. Jadi yang mungkin hari ini kadang-kadang kita tuh dalam hidup pikir gini ya sia-sia nih, buang-buang waktu nih gitu ya. Saudara, kebenarannya hari ini tidak ada yang terbuang atau menjadi sia-sia. Ya, jadi kita hanya harus hari ini percaya bahwa every detail, semua hal, bahkan kita nih kadang-kadang dalam hidup ini ada detail-detail yang kita nggak mau ketemu, dan ada detail-detail yang kita nggak suka itu gitu loh saudara. Kita pilih-pilih yang ini nggak deh gitu ya. Kalau perlu kita umpetin di pojokan gitu ya saudara. Tapi sekalipun itu dia diumpetin saudara, dia akan tetap ada gitu ya. Ya, ada banyak orang hari-hari ini kan ngalamin yang namanya mental health. Kenapa mental health? Karena apa yang dia rasakan itu kadang-kadang dia nggak proses, dia cuma taruh di pojokan, aja gitu loh saudara. Kalau orang bilang time will heal, waktu nggak akan menyembuhkan, waktu cuma menyembunyikan. Ya, jadi waktu cuma akan menyembunyikan semua detail-detail itu
Makanya ketika, ya bayangin aja gini, saudara punya kamar, kamarnya diisi barang terus gitu ya. Pokoknya ada barang masukin, ada barang masukin, lama-lama kamarnya penuh, bener nggak? Ketika kamarnya penuh, itu lama-lama dor gitu ya, lama-lama meledak. Nah itu yang orang-orang kadang-kadang bilang itu mental health gitu. Karena sebenarnya dia nggak berhasil proses apa yang ada dalam kehidupannya. Hari ini saya justru mau ajak kita untuk berhadapan dengan semua detail itu, berdamai dengan semua detail itu, karena kita percaya bahwa tidak ada yang terbuang, tidak ada yang menjadi sia-sia, karena semua sedang Tuhan pakai untuk menjadi bahan tenunan. Ya, nah ini saudara. Yang kedua, tidak ada kesalahan. Ya, kenapa saya bilang tidak ada kesalahan? Karena saudara adalah karya sempurnanya Tuhan. Yang dia hari ini belum berhenti bekerja, dia masih terus bekerja tadi, continually woven together. Artinya dia hari ini terus bekerja untukmu dengan penuh cinta. Ya. Kalau kita tuh karya sempurna, berarti nggak ada kesalahan, saudara. Namanya sempurna, kalau guru kasih nilai anak sempurna berarti 100, saudara. Bukan 90, bukan 98. Kalau 98 berarti masih ada salahnya dikit gitu. Ya, kenapa banyak orang hari ini ya mereka akhirnya percaya hal yang salah? Karena mereka banyak yang percaya bahwa ada kesalahan dalam kehidupan mereka. Ya. Sorry, saudara, banyak orang, contohnya ya LGBT gitu ya. Kenapa sih orang LGBT gitu? Ya, saya dulu waktu saya masih ngajar, anak murid saya, anak SD gitu ya, datang sama saya dan dia diskusi tentang LGBT, saudara. Terus sederhana aja dia bilang gini, Pak, karena teman saya itu percaya bahwa dia tuh salah sebenarnya gitu. Dia tuh nggak, kalau dia laki-laki dia nggak laki-laki, salah. Saudara bayangin kalau dia bilang kayaknya Tuhan salah deh, gue nggak laki-laki deh, kayaknya Tuhan salah deh, aku nggak perempuan deh. Saudara gini, yang ciptain saudara tuh sempurna gitu loh. Karyanya dia itu sempurna. Kalau hari ini kita percaya ada salah, sekalipun salahnya cuma dikit gitu ya saudara, berarti dia nggak sempurna, saudara. Percaya bahwa kita tenunannya Tuhan, kita akan Tuhan bawa untuk kita melihat bahwa tidak ada kesalahan. Apa yang hari ini kita pikir kayaknya salah, apapun yang kita pikir gagal, saudara, hari ini Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang indah lewat kehidupan saudara dan saya. Amin. Tidak ada kesalahan. Ya, kita adalah tenunannya Tuhan. Nah ini saudara, dalam Mazmur 139 kita sering dengar ayat ini ya. Ayat 13 dan 14 bilang ini, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Wow, ditenun dalam apa? Kandungan ibu kita. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Kita nih kadang-kadang harus perintahkan kepada jiwa kita. Daud seringkali dia perintahin pada jiwanya, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Karena kalau kita nggak perintahin jiwa kita nggak kendalikan jiwa kita yang kendalikan kita. Ya. Perasaan itu akan bikin kita goyah kiri dan kanan gitu loh, saudara. Jadi kita harus kasih tahu sama jiwa kita bahwa apa yang Tuhan buat itu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya, dimanapun kita ada saat ini boleh katakan benar-benar. Mungkin bahasanya gini ya, sungguh-sungguh gitu ya. Jadi kalau misalnya nih, ya kita dengar khotbah gitu ya, jangan hanya sekedar gini, iya tahu gitu ya, iya udah tahu, jangan gitu saudara. Harus benar-benar gini, iya amin, aku benar-benar menyadarinya. Itu baru benar-benar kita perintahin sama jiwa kita. Karena kalau kita cuma kayak, iya udah sering denger nih, iya udah tahu nih gitu ya saudara, itu nanti ya, jangankan besok, nanti angin tiup kita kiri, tiup kita kanan. Angin itu kadang-kadang di pikiran kita sendiri loh ya. Pikiran kita dalam tipu muslihat ini nih, pikiran, bukan pikiran orang saudara, pikiran kita ini kadang-kadang overthinking lah, bikin kita insecure lah,
goyang kita kiri, goyang kita kanan. Makanya hari ini benar-benar harus jiwa kita benar-benar menyadari bahwa apa yang terjadi dalam hidupku, every detail itu dahsyat dan ajaib. Kenapa? Karena yang buat itu Tuhan. Amin. Di sini kan dibilang, apa yang kau buat. Amin. Bukan yang manusia buat loh. Dalam hidupmu hari ini nih, semuanya nih apa yang kau buat. Amin. Manusia nggak cukup jadi Tuhan, saudara, untuk mempengaruhi hidup saudara. Bosmu hari ini, ya, suamimu, istrimu, orang tuamu. Kita kan kadang-kadang bilang nih, ya Pak, Bapak nggak tahu sih keluarga saya, orang tua saya tuh broken home lah, saya inilah. Saudara, terserah ya. Dunia ini mau bilang apa, pikiran kita mau buat apa, tapi gini loh, kita ini karyanya Tuhan. Makanya di sini bilang, kau buat. Amin. Bukan yang manusia buat. Ini yang ngomong ini Daud, saudara. Ya, di mana orang tuanya lupain dia, di mana kakak-kakaknya semua nggak ada yang suka sama dia gitu loh, saudara. Tapi dia bisa lihat semua yang terjadi dalam hidupnya itu yang Tuhan buat. Ya, dia mau lihat yang Tuhan buat, bukan yang manusia buat untuk dia. Hari ini kita hanya harus percaya bahwa kita ini adalah karya ajaibnya Tuhan. Amin. Ya, hal yang menarik dari tenunan itu kan ketika dia ditenun gitu ya, saudara. Mungkin saya nggak bisa lah ya nenun ya, tapi orang yang bisa nenun itu kan benang demi benang itu kan kayak terkait gitu ya, saudara, kayak dikunci gitu ya. Dan kita lihat sebentar Mazmur 139 ayat 5-nya mundur ya. Ini ngomongin tenunan nih, ngomongin pikirannya Tuhan. Ini bahasanya tenunan. Kenapa? Karena gini, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Saudara itu dikurung sama pikirannya Tuhan loh hari ini. Jadi makanya tadi saya katakan, nggak ada manusia yang cukup berkuasa untuk menentukan kehidupanmu hari ini. Nggak ada kegagalan yang cukup berkuasa untuk menentukan masa depanmu hari ini. Ya, masalah yang cukup hebat yang menentukan tentang kehidupan saudara hari ini. Kenapa? Ini kebenarannya. Dari belakang dan dari depan kau mengurung aku. Saudara bayangin nggak? Saudara bayangin hari ini saudara dikurung sama pikirannya Tuhan. Saudara nggak bisa kemana-mana. Ya, dan bukan cuma dari belakang, dari depan, dari atas. Tuhan taruh tangannya atas kita, coba mau kabur kemana, mau lari kemana gitu ya. Kita mau bilang gini, ini orang nih gara-gara dia nih aku nih korban, nggak bisa, saudara. Kita ini dikurung sama Tuhan hari ini ya. Kita hanya harus tahu bahwa kita nih karena kita karyanya dia. Pokoknya kita maju, kita ada dalam pikiran Tuhan. Yang di belakang juga penuh dengan semua, kiri kanan kita semua itu pikirannya Tuhan ya. Sehingga ya nggak ada tempat, nggak ada ruang harusnya untuk hari ini kita meragukan Tuhan. Ya. Tuhan nggak kelewatan buat hidupmu gitu ya. Tuhan nggak bilang ini, aduh yang ini nih aku bingung nih kalau gini nih gitu ya. Yang ini nih bikin pusing nih, nggak kayak gitu, saudara. Ya, dia nggak pernah kewalahan, dia nggak pernah bingung dari belakang dan dari depan. Semua detail kehidupan kita secara sempurna itu dia bisa atur, dia bisa tenun menjadi tenunannya yang indah. Amin. Ya, ketika kita percaya hal ini kebenaran, saudara, yang gini loh. Karena pikiran kita akan bawa kepada perasaan, pikiran kita ini akan bawa pada kenyataan. Cuma ketika kita tahu kebenaran ini jadi pegangannya kita. Ya, ayat ini berkatin saya banget. Ibrani 13 21, tapi yang TPT ya, saudara. TPT-nya kalau bahasa Indonesia kita bilangnya seperti ini. Ibrani 13 ayat 21. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Dalam TPT itu kalau diterjemahin bilang gini, kiranya dia menyempurnakan setiap bagian dari dirimu dengan memberimu semua yang kamu perlukan untuk memenuhi rancanganmu. Saudara, dalam hidup ini kita pernah nggak sih rasa gini, aku nih bukan suami yang sempurna gitu ya, aku nih bukan bapak yang sempurna, kayaknya aku banyak salahnya nih gitu ya. Aku nih aduh ya, kayaknya di kantor aku nggak perform nih gitu ya. Tapi gini, ini kabar baiknya, ketika kita percaya kita tenunannya Tuhan,
kita akan sampai di satu titik bahwa kiranya Dia yang menyempurnakan. Jadi ada pekerjaannya Tuhan, tenunannya Tuhan itu kerjaannya Dia apa? Menyempurnakan. Apa yang hari ini buat kita tadi jauh dari sempurna lah, terbatas lah gitu ya saudara. Tapi di sini dibilang kiranya Dia menyempurnakan, bukan hanya satu bagian dua bagian loh. Setiap bagian dari dirimu tadi, every detail ya, dengan memberimu semua yang kamu perlukan untuk memenuhi rancangan. Ini kebenaran yang hanya harus kita terima saudara. Bahwa hari ini Tuhan kasih semua yang kita perlukan untuk memenuhi rancangan kita. Amin. Suami-suami harus percaya, saudara lagi dapat istri yang kita perlu untuk memenuhi rancangan kita. Istri-istri juga harus percaya, sedang diberikan suami yang kita perlu. Saudara, yang perlu itu kadang-kadang beda dengan yang diinginkan, benar? Ya, yang diinginkan sih saya maunya Pak yang kayak artis gitu ya, yang kayak pangeran impian, kayak ratu impian. Tapi saudara nggak butuh yang kayak gitu. Yang saudara perluin itu yang sekarang mungkin ada di samping saudara gitu kan, yang sehari ini ada mungkin anak-anak kita gitu ya saudara. Tapi percaya aja bahwa kalau kita tuh dalam tuntunannya Tuhan, Tuhan itu kasih semua yang kita perlu untuk kita memenuhi rancangannya Dia. Bahkan mungkin kerjaan kita, pelayanan kita, kadang-kadang kita pikir gini, coba kerjaanku ini, coba jabatanku ini, coba pelayananku ini. Saudara, sebenarnya hari ini kita hanya harus tenggelam dalam pewahyuan. Tuhan memberi semua yang kita perlukan untuk memenuhi rancangan kita. Amin. Yang ada pada kita hari ini, Tuhan gak tanya yang gak ada di tangan saudara, Tuhan tanya yang hari ini ada di tanganmu. Salah satu ini tentang tapestry ini, saudara harus percaya dengan apa yang ada di tanganmu. Kenapa? Karena Tuhan nggak tanya yang kita nggak punya. Ya, sekalipun yang ada di tangan kita ini kecil, saudara. Daud itu, waktu dia lawan Goliat, itu ditulis dia ambil 5 batu di sungai, saudara. 5 batu di sungai. Coba, mungkin pertanyaannya buat kita biar agak mikir dikit nih ya. Kenapa 5 batu gitu ya, saudara? Kenapa 5 batu? Karena dulu tuh pendeta zaman dulu tuh banyak yang khotbah gini, 5 batu. 5 batu itu Yesus ya. Y-E-S-U-S gitu ya. Yesus. Well, nanti tanya Om David lah biar lebih jelas gitu ya. Tapi ternyata saudara itu 1 Samuel, 2 Samuelnya kasih tahu di tangan Daud itu ada 4 raksasa lain selain Goliat yang dia kalahkan dengan para prajurit-prajuritnya. Jadi sebenarnya hari itu ya Daud itu ambil 5 batu. Kenapa? Karena Goliat itu punya saudara 4 lagi saudara. Jadi dia udah siapin 1 batu buat 1 orang. Goliat kalau misalnya Goliat nih jatuh, nanti adik-adiknya keluar ya. Itu ada yang raksasa tuh, satu raksasanya tuh ada yang jarinya 6 saudara katanya. Tangan kiri 6, tangan kanan 6, kaki kiri 6, kaki kanan 6. Jadi totalnya dia punya 24 jari. Saking gedenya tuh raksasa. Dan gini, dia siapin batu itu untuk dia kalahin raksasa itu. Saudara, Daud nggak punya, bukan spare ya. Karena orang pikir gini, oh mungkin 5 tuh buat spare kali Pak. Kalau 1 nggak kena kan masih ada yang lain tuh, masih ada 4. Daud nggak siapin spare. Dengan kata lain, kalau raksasanya 5, dia bawa batu 5. Dengan kata lain, dia percaya gini, 1 batu untuk 1 raksasa. 1 batu nggak mungkin gagal. Kita harus confidence-nya sampai situ. Saudara percaya nggak apa yang ada di tanganmu tuh nggak mungkin gagal? Atau kita gini, aduh Pak, jaga-jaga deh, jaga-jaga. Kalau nggak berhasil gitu ya, nih bawa cadangan. Saudara Daud itu dia bukan buat cadangan gitu ya. Dia tahu batunya yang di tangan dia bersama dengan Tuhan yang besar, itu 1 raksasa bakalan jatuh saudara. Gitu loh. Nah hari ini kita Tuhan bawa sampai kepada 1 pewahyuan. Percaya nggak dengan apa yang hari ini Tuhan taruh di tangan kita? Bahwa semua yang kita ada di tangan kita itu adalah yang kita perlukan untuk memenuhi rancangan Tuhan. Amin. Tuhan nggak minta sama murid-murid roti yang lebih banyak. Tuhan minta 5 roti 2 ikan aja. Bener nggak saudara? Ya udah adanya apa? 5 roti 2 ikan. Oke, sini kasih sini. Bener nggak saudara?
Di awal tuh Tuhan kasih murid-murid bilang gini, kamu kasih mereka makan. Jadi murid-murid lagi suruh pulang, udah telat nih, mereka udah lapar nih. Udah Tuhan ya, kayaknya ngajarnya cukup deh ya. KKR-nya cukup, udah suruhlah mereka pulang, nanti keburu kesorean susah cari makan gitu kan. Tiba-tiba ya, kalau bahasanya anak zaman sekarang tuh ya, bahasanya gini, Tuhan Yesus ngadi-ngadi, saudara ya, tahu ya ada-ada aja gitu Tuhan Yesus ngadi-ngadi. Tuhan Yesus bilang gini, kamu kasih mereka makan. Waduh, itu murid-murid bingung saudara. Yang ahli keuangan mulai bilang sama Tuhan Yesus, ini cuma 200 dinar uangnya gitu ya. Yang biasa logistik, yang biasa mungkin seksi konsumsi cari makanan langsung bilang gini, ini udah sore, nyari makanan di mana? Semua menurut keahliannya semua langsung bilang gini, nggak mungkin. Tuhan Yesus cuma bilang gini, udah sini, apa yang ada padamu? Ya cuma 5 roti 2 ikan saudara. Tapi lihat ya, Tuhan ucapkan berkat dan kemudian lihat deh, roti ikan itu dia kasih ke tangan murid-murid. Murid-murid bagiin itu ke orang-orang. Sekarang saya tanya, orang-orang itu dapat makan dari tangan siapa saudara? Murid-murid kan? Jadi kalau Tuhan bilang kamu kasih mereka makan, udah terima aja, iya aja saudara, nggak usah ditanya gimana caranya. Bener nggak? Murid-murid pasti kaget tuh, ini gimana nih kok nggak habis-habis gitu ya, karena pakai tangan mereka kan Tuhan Yesus cuma angkat, baru Tuhan Yesus kasih ke murid-murid, suruh mereka yang bagiin. Bener kan? Mereka kasih orang-orang itu makan kan. Saudara, hari ini kalau Tuhan ngomong apa buat kita, terima aja saudara, karena Tuhan nggak tanya berapa banyak yang di tangan kita. Ya Tuhan, bahkan kita kadang-kadang cari yang kita nggak punya, kita tuh lebih fokus sama yang nggak ada di tangan saudara. Tuhan nggak nanya apa yang nggak ada di tangan, Tuhan tanya apa yang ada di tangan kita. Ya kita hanya harus percaya tenunan ini kayak apa ya? Karena Tuhan tuh kan setiap dia kerja kan pakai pola ya, dan pola itu nggak pernah berubah dari dulu sampai sekarang tuh pola tuh nggak pernah berubah. Ya contoh aja darah lah saudara. Zaman dulu korban hewan, habis itu Yesus datang sebagai korban, dia juga mencurahkan darahnya. Pola darah itu nggak pernah berubah gitu. Nah, saudara bayangin nggak? Ya, ketika Tuhan Yesus itu pakai pola tenunan ini. Tenunan ini polanya Tuhan. Saudara, bait Allah itu ya ruang kudus ke ruang maha. Jadi untuk orang masuk ruang kudus tuh pakai tenunan, ya. Baru masuk lagi ke ruang maha kudus ada tenunan lagi, saudara. Tenunan yang ada gambarnya. Tenunan yang tadinya membatasi ruang-ruang itu, ya. Sekarang tenunan itu Tuhan bikin di dalam hati kita, saudara. Sekarang tenunan itu Tuhan kerjakan, bukan lagi Tuhan suruh ya orang untuk mengerjakan di bait Allah, tapi sekarang Tuhan taruh tenunan itu di dalam hati saudara dan saya. Ya, kenapa? Karena memang kita itu wow. Ya, kita ini benar-benar karyanya Tuhan. Satu lagi saudara, terakhir nih saudara. Tenunan itu sedang berbicara bahwa kita tuh disayang sama Tuhan. Ya, saudara ingat nggak? Dikatakan Yusuf itu dapat jubah maha indah yang buat ya kakak-kakaknya cemburu sama dia. Baju tenunan maha indah gitu ya saudara, baju yang warna-warni, bahkan terjemahan yang lainnya bilang gitu ya saudara. Jadi gini saudara, tanda bahwa kita disayang, kita tuh dikasih tenunan sama Tuhan. Amin. Itu sebenarnya tanda anak. Ingat ya waktu anak bungsu pulang ya, dari dia jalan-jalan itu tadi, dia foya-foya, dia habisin semua hartanya. Yang pertama bapaknya kasih buat dia adalah apa? Bapaknya balikin jubah. Bapaknya bilang ini pakai jubahku. Bahasanya TPT dia bilang jubahnya bapaknya dia kasih sama dia. Jadi saudara, ngomongin tenunan, ini ngomongin karyanya Tuhan yang sekarang Tuhan berikan karena kita ini anak-anaknya dia. Gitu ya. Ya tadi, sampai kakak-kakaknya Yusuf cemburu sama dia. Mungkin hari ini orang-orang dunia lihat saudara dan saya, ketika saudara bisa tenang di tengah masalah, mereka akan cemburu. Mereka akan bilang ini, kok lu yakin banget sih? Kok pede banget sih? Sementara hari ini mereka semua nggak ada hal yang bikin mereka pede gitu loh saudara. Ya. Tapi kita pede, kenapa? Karena setiap detail ada Tuhan. Kita pede karena Tuhan gak pernah berhenti bekerja. Kita pede karena gini, gak ada yang salah, gak ada yang sia-sia, gak ada yang gagal. Tuhan bentuk saudara dan saya hari ini dengan tangannya dia sendiri. Dia gak pakai mesin saudara ya. Kalau mungkin belum kelihatan karena mungkin masih dikerjain saudara.
Tapi kalau saudara lihat, saya mungkin nggak bawa contoh tenunan ya, tapi kalau saudara lihat deh, misalnya mungkin yang di sini punya ulos gitu ya. Tadi saya mungkin punya kain, saya kan dari NTT, kain NTT gitu. Itu kalau dibalik saudara, itu berantakan saudara bentukannya gitu. Tapi ketika dibalik lagi, itu jadi gambar yang bagus, gambar yang indah gitu ya. Memang hari ini kalau kita lihat kehidupan kita, ya kita lihatnya ya tadi kayak benang-benang yang kusut, benang-benang yang warnanya campur-campur. Tapi sebenarnya gini, kita sedang percayakan kehidupan kita ke tangan Sang Penenun yang gak pernah salah, yang tidak pernah gagal. Kita hanya harus percaya dan yakin hari ini. Dan saya berdoa tadi, ya ketika kita tahu ini, sebenarnya Tuhan lagi bawa kita untuk yakin dan rest. Dan gini, untuk kita terfokus pada Kristus, rahasia agung itu. Ya, fokus pada Yesus. Artinya gini loh saudara, Tuhan gak pernah kehilangan setiap detail kehidupan. Tuhan sedang bekerja. Kita ada dalam pikirannya Tuhan yang sempurna. Amin. Biarlah hari ini kita percaya, we are God's beautiful tapestry. Kita adalah tenunan indahnya Tuhan yang Tuhan sedang buat. Ya pokoknya Papa kita masih kerja sampai sekarang saudara, buat kita gitu ya. Sekalipun dia katakan di atas kayu salib, dia sudah selesai ya. Sudah selesai. Kemenangan kita itu sudah selesai. Itu udah final saudara. Itu udah gak bisa ditawar-tawar lagi gitu ya. Bahkan gini, kita gak bisa tambah-tambahin lagi. Ada banyak orang masih mau tambah-tambahin. Ya, ibaratnya kayak misalnya saya ditraktir Om David gitu ya, makan gitu. Selesai makan, Om David udah bilang, udah Jo, aku udah traktir gitu kan. Misal saya masih ke kasir dan saya bilang ini, Pak, saya masih mau bayar, jangan dong, saya harus bayar. Loh ini udah keluar Pak, bonnya lunas gitu loh. Tapi masih kayak, enggak, saya harus bayar. Orang Kristen sekarang banyak yang masih mau bayar saudara, ya masih mau bayar harga. Kayaknya yang Tuhan lakukan tuh belum cukup, harganya belum lunas gitu ya. Masih gini, aku DP, kamu lanjutin ya. Saudara, hari ini Tuhan itu udah lunas, sudah selesai ya. Cuma memang hari ini yang kita ketemu nih saudara, karena every detail itu ya masih terjadi tapi Tuhan masih bekerja ya untuk kita, untuk menenun kehidupan kita. Yang jelas tadi dia udah tahu gambarnya saudara, dia udah tahu akhirnya, dia udah tahu apa yang harus dia lakukan untuk kehidupan. Ketika hari ini kita bingung mau buat apa, Tuhan udah tahu banget apa yang dia harus lakukan. Biar tadi kita kayak Daud, katakan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jangan cuma bilang iya, jangan cuma gitu doang ya saudara. Iya tahu, jangan gitu. Harus begini, aku benar-benar menyadarinya. Amin, bahwa yang Tuhan buat itu ajaib, dahsyat apa yang kau buat, jiwaku benar-benar menyadarinya. Oke, ya biar kita hari ini merenungkan kebenaran ini, dan biar kebenaran ini jadi berkat buat kita semuanya. Ya saya mau berdoa sebentar, nanti saya serahkan Om David. Apa gimana Om? Oke. Tuhan makasih banyak buat malam hari ini. Tuhan berbicaralah buat setiap kami. Terkadang ada banyak hal yang kami mungkin gak suka dalam hidup kami, yang mungkin terkadang buat kami itu salah, itu gagal, itu perbuatan orang yang jahat, atau mungkin kami sering kali berpikir kami korban. Tapi hari ini kami hanya harus sadar bahwa hidup kami tidak di tangan manusia, hidup kami di tangan Tuhan. Dan di tangan Tuhan kami adalah tenunan yang indah, tenunan yang penuh dengan cinta. Ketika Engkau mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kami, ketika Engkau berpikir tentang kehidupan kami, pikiran-Mu adalah pikiran yang penuh dengan kasih Tuhan. Dan biarlah hari ini kami menyadari bahwa pikiran Tuhan yang dalam itu adalah pikiran yang penuh dengan kasih. Dan Engkau sedang bekerja dalam kehidupan kami untuk memenuhi semua rancangan-Mu Tuhan. Engkau menyediakan semua yang kami perlukan, memberikan semua yang kami perlukan untuk kami memenuhi semua rancangan-Mu. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan kami terima firman-Mu. Biar firman-Mu berbicara dan bekerja dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin.